You welcome Chance Official. Jadi gue mau cerita tentang kejadian mistis yang pernah dialami. Jadi saksikan terus dan jangan lupa tonton terus sampai selesai ceritanya. Oke guys, jadi ini yang pernah dialami oleh teman gue. Dia adalah seorang content creator juga guys. Yang lebih uniknya ini dia adalah seorang live streaming ya. Dia harus mencari penonton yang lebih menarik tentang kontennya supaya ramai untuk ditonton. Selalu berpikir bagaimana caranya bisa menarik perhatian penonton di akun media sosialnya. Nah, setelah itu dia melakukan sesuatu guys yang di luar nalar. Dia melakukan live streaming di kuburan guys. Ini unik sekali ya guys. Karena apa? Karena yang dia lakukan itu adalah bukan hal yang wajar. Nah, setelah dia selalu berpikir dan selalu membayangkan bagaimana menarik perhatian publik ya, supaya penontonnya banyak, dia streaming di kuburan nih guys. Dia lakukan itu demi banyaknya penonton nih guys. Dan dia lakukan, dan mulai malam tiba dia pergi ke suatu tempat yang dimana dia cari makam yang angker banget nih guys. Dia sudah menemukan lokasi yang menarik ya. Dia lakukan untuk streaming. Dia mulai streaming itu persiapan dari jam 11 malam ya. Dia mau melakukan itu jam 12 malam. Setelah sudah jam 12 malam tiba, dan dia pun melakukan hal seperti itu. Lama berjalan waktu ya, dari 1 menit, 2 menit, 3 menit. Akhirnya dia melakukan streaming, dan tanpa disengaja dia menemukan hal yang aneh. Karena apa guys? Dia streaming di pemakaman guys. Ini bukan pemakaman yang biasa, ini pemakaman yang angker menurutnya gitu ya. Sudah berjalan waktu dan perasaan dia pun sudah mulai tidak enak ya. Tidak enak karena dia tuh ada di sesuatu tempat yang yang aneh gitu. Dan akhirnya singkat cerita, dia tuh langsung guys, tanpa disadari dia kelelahan guys. Entah apa yang ada di pikirannya itu bukan fokus pada kameranya nih guys, tapi fokus kepada yang di belakangnya. Jadi dia itu seperti ada yang memanggil nih guys. Memanggil, dia tidak hiraukan itu. Karena itu dia hanya fokus pada tujuannya saja. Untuk apa guys? Untuk mencari penonton yang lebih banyak. Dan ternyata guys, dia itu membuat yang di sekelilingnya itu tidak nyaman dengan kehadirannya guys. Pasti itu. Dan setelah sudah 2 jam berlalu, akhirnya adalah sosok yang benar-benar yang gak karuan menurut dia, itu besar banget guys. Dia cerita pada gue, dia tuh bilang badannya tinggi, besar, dan
samping kanannya, tapi dia tetap fokus sama yang namanya penontonnya. Dan dia apa guys, sekelilingnya itu semakin penuh katanya. Dia bilang tuh ada yang mengelilingi dia karena kehadirannya dia itu mengganggu yang ada di situ guys. Kalau menurut gua itu, wow, ini di luar nalar banget. Begitulah guys. Dan akhirnya dia apa guys? Dia akhirnya sampai lemas ya, sampai tidak bisa bangun karena melihat yang sosoknya udah tadi guys. Saking tekadnya ingin streaming dan mencoba di tempat yang angker, biasa ya. Apa guys? Dia nggak melihat ke belakang karena di belakang tuh mungkin dia sudah terlihat di kamera. Dia melihat ke samping kanan, banyak cerita. Ada yang seperti bilang hai, ada yang bilang kamu ngapain gitu ya. Ini menurutnya kayak gini, yang dia katakan tuh seperti itu. Dan gue sedikit gak percaya kalau ceritanya itu mengarang, tapi emang kenyataannya seperti itu guys. Dan streamingnya itu gak nanggung-nanggung sampai jam 3 pagi nih guys, karena ingin melihat kejadian yang dia alami untuk para penggemarnya ini. Dan yang tadinya mengumpul banyak sedikit melerai seperti itu, semakin sepi. Ternyata guys, karena yang tadinya cuman hanya mengiringi, datang yang lainnya juga guys, yang seperti sesuatu yang tidak dia pikirkan. Tadinya gede, sekarang dia lihat seperti suatu ada yang aneh gitu. Dan akhirnya guys, situ dia tidak bisa menahan ya betapa angkernya di situ ya. Oke guys, menurut kalian ini bagaimana ya? Apakah ini suatu kekonyolan? Apa emang dia tuh menceritakan sesuatu yang mengarang-arangnya saja? Dan akhirnya dia menyerah guys, tidak mau streaming di tempat seperti itu ya. Jadi kalian jangan coba-coba ya untuk melakukan hal yang aneh dan di luar logika kita gitu ya. Biar apa? Biar kita itu tidak mengganggu yang kita lihat. Jadi simpulannya, sebaik apapun, seburuk apapun kita harus tetap menjaga etika dimanapun dan kapanpun kita berada, seperti itu ya. Oke ya, jika cerita kejadian mistis ini emang benar-benar yang dia alamin itu shock gitu ya. Dia tidak mau melakukan itu lagi karena dia sudah bisa merasakan dan membuktikan kalau yang kita lakukan itu harus menjaga sikap dan etika kita dimanapun berada. Oke guys, video kali ini kita sampai sini dulu ya. Cerita yang lebih menarik dan lebih horor lagi kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke bye, sampai ketemu di Chance Official.